Avanza, mobil 1 juta umat. Enak toh. Pergi pengantin diturunkan di depan hotel. Tapi kalau punya mobil, ndak ada sopirmu, jauh parkir. Ndak nak lihat koran naik mobil. Cocok ki? Iya. Yang membuat kalian menderita karena seleramu. Akhirnya ndak bisa kau lepas dari kredit. Ini ibu-ibu yang kasih menderita suami. Hei, coba lihat kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan dihina sama masyarakat. Ngirup udara kotor. Baik-baik kasihan baru dia. Ada mi lagi. Coba. Itu tidak enaknya jadi polisi. 10 nasuruh ki komandan. 9 disuruh kerja. Cocok 9. 1 yang salah nak persoalkan. Siap komandan, siap salah komandan. Tendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Wakapolda. Ya, nah berarti Rasulullah cerdas. Selesai masalah tanpa masalah. Bapak polisi kalau mau baik, belajar Pak, belajar. Gaji terbatas Ustaz, gajimu terbatas tapi Allah Maha Kaya. Kalau saya kulihat orang tuaku, tidak mungkin banyak gelarku. Ini masih kurang 1 ini bos. Ini apa? Masih bukan kaleng-kaleng ini. Ya Pak, kalau lihat sekelas susah-susah tuh dapat ustaz begini bos. Betul. Orang tua saya petani penggarap. Saya lihat itu bapakku. Sawahnya orang dikerja. Namanya bagi 7, bagi simak pitu lah senah. Komak galuki. Artinya apa? Kalau dapat 7 karung, 6 karung bagian yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Tapi apa nak bilang bapakku? Masih sekolah kok. Bapakmu kasiasi pungalah tala sogi. Sekolah. Bapak-bapak polisi gajimu terbatas tapi Allah yang Maha Kaya tidak terbatas Allah kasih. Hamparan rezekinya Allah di dunia ini silahkan kau cari. Allah Maha Kaya. Bapak-bapak saya kasih motivasi. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? 1 di dinding ji. 1 terbang. Di mana mau ketemu? Nggak ada terminalnya. Ya toh? Tapi Allah Maha Kaya. Apa Nabila lagu tak dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nggak Nabila lagu cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Maka jangan kalian putus asa. Sekolah kalian baca. Kalian sebagai penyidik, sekolahlah sarjana hukum. Jangan kejar sekolah karena mau naik pangkat, tapi kejar sekolah untuk menambah ilmu. Karena kalau kejar sekolah, kau sekolah hanya kejar pangkat, begitu kau tidak dapat pangkatmu, kau stres dan menyesal. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan saya orang pertama di kampungku menjadi sarjana hukum. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan di Polda ini saya pertama menjadi orang doktor di bidang hukum. Itu kerja itu ilmu. Sekolah. Nah, kalau misalnya di parkir mungkin tadi Kapolres tiba-tiba non job. Nah, sudah manfaatkan waktu. Oh, Allah ingin saya sekolah. Sekolah. Orang yang polisi cerdas, insya Allah dijamin itu kebaikan dalam hidupnya. Allah yang jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang berilmu, diangkat derajatnya. Mana contohnya? Ustaz Latif. Mana buktinya Ustaz? Coba lihat. Biar saya terlambat datang ceramah, di depan Ustaz. Biar terlambat depan Ustaz. Apa bagiannya? Baik, kelas utama Pak.
Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu nama ngaji, di belakang duduk. Apa bagaimana? Rokok-rokok cak bilda. Itu sudah diangkat derajat. Maka sekolah, belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Kira-kira kalau bapak saya kasih kepilihan, mana ini iPhone 11 Pro 512 giga dengan buku Durratun Nasin, pilih mana pak? Kitab pencitraan misede. Ali ditanya, Ali kalau kau disuruh pilih mana kau pilih? Harta atau ilmu? Ali dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? Satu, ilmu dia yang jaga kamu, harta kau yang jaga. Ada wantak 1 juta, kasih masuk bilik-bilik. Sudah itu bilik-bilik dikasih gembok. Itu sudah gembok dikasih masuk lagi di lemari, gembok lagi lemari, 2 mi gembok. Nah, sudah itu keluar kamar, gembok lagi kabar. 3 mi gembok nah. Luar rumah, gembok lagi rumah, 4 mi gembok nah. Keluar pintu, gembok lagi pintu kabar. Berapa gembok nah? 5. Sampai di Polda hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu pak? Iya toh? Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Kapolda dijaga. Kemana-mana ada pengawalnya, senjata Pak Laras panjang. Di rumah dinas ada yang jaga. Coba, dijaga karena ilmu. Yang kedua, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak tambaknya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Baca kini, yang besar-besar ada gambarnya. Jai, PEP, tambah PEP. SO so pepso DEDNT apa bacana odol. Hancur tonya aja nih. Pergi dia di Makassar, diajak makan sama anaknya restoran mewah. Sudah restoran makan, dia bilang mageji, manya mamogeyan re enak jadi makan baik. Manya mamanang enak semua. Satu aja ndak kusuka sidim dia puji nak. Batina wa ma det na melok tama. Satu aja ndak kusuka tadi, telan-telan tidak bisa masuk. Nah bilang anaknya yang mana? Itu yang tipis. Ke gaje iroma nipi mapute. Ternyata tisu. Ini banyak wanyat tapi beleng-beleng. Pak, coba. Banyak uang setengah mati. Mati lampu sampai di Makassar pak. Maka yang ketiga. Kata Ali, dengan ilmu, yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat uang. Mana contohnya? Saat latih. Kemana-mana pak, orang sekarang bingung karena naik tiket. Mahal tiket, saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Panitia yang belikan pak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Makanya sekolah kok. Yang kau pergi minta-minta per. Cemen lu men. 50.000 di jalan hilang harga dirimu bos. Bayangkan kalian minta 200.000 di jalan, nah kasih ke orang tapi disertai dengan sumpah. Andailah wajah. Mana mau hidup berkah kalau semua orang sumpah iki bos. Nah kasih komen uang tapi tidak ikhlas, tapi disertai dalam sumpah dalam hatinya. Makan ku itu jeripayaku, makan ku itu hartaku, ku makan sampai akhirat. Bagaimana hidupmu mau berkah? Tiap orang ketemu sama kamu sumpai. Jangan marah pak. Jangan marah. Gaspol. Kayaknya perjanjian sudah orang bikin MOU bos. Coba kau bilang tadi yang lembek-lembek dikasih ketawa terus. Nah sudah, ya. Yang kedua, semua ilmu penting, tapi puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Puncak dari semua ilmu akhlak. Kalau kalian tidak punya akhlak dalam berilmu, maka tidak ada gunanya itu ilmu.
Akhlak bagaimana? Coba lihat akhlaknya Rasulullah. 16 tahun umur beliau. Lagi jalan-jalan di Mekah. Belum jadi nabi, remaja, kelihatan betisnya. Masya Allah. Kelihatan betisnya nabi, merah pipinya karena malu. Bayangkan, malu. Betisnya kelihatan, malu. Bagaimana umatnya nabi sekarang? Bukan lagi betisnya, pahanya kelihatan. Bukan cewek, bukan cowok, cewek. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak malu pak, bangga. Kita nasesa. Ini lebih mahal sekarang, lebih susah sekarang lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Bapak mau lihat paha ayam kampung pulang kampung dulu. Kan banyak yang kampung. Pulang kampung ki dulu. Sampai di kampung dilihat nih pahanya. Belum. Dikejar dulu. Sudah dikejar kau lihat nih pahanya? Belum. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum. Direbus dulu air hangat 15 menit. Sudah itu dilihat nih pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Ayam kampung. Pulang kampung dulu. Dikejar 1 jam. Dibeli 100.000. Dipotong bismillah. Direndam 11 jam. 15 menit. Baru dicabut. Baru bisa dilihat pahanya. Tapi cewek berdiri maki di pinggir jalan 10 menit 4 pasang paha gratis. Coba maki. Ini cewek-cewek. Tolong kita kerjasama bos. Jangan kusisa kibelah. Habis itu ngamal tak gara-gara kau. Iyalah. Kami laki-laki jaga mata, kalian cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, tak kalian kentayangan habis tonji. Jengkel saya di rumah mau keluar ngaji-ngaji dulu, sikir-sikir dulu, sholat duha dulu, baru 3 kilometer dari mobil habis semua miamal tak. Sebelah kanan kalepak dilihat, di sebelah kiri paha, di depan tak puci, dari belakang pantat dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Hancur toh. Nah ini kalau tidak punya akhlak, tinggi sekolahnya, dan coba lihat cewek-cewek pakaian begitu, rata-rata cerdas kan? Berarti tidak ada gunanya ilmumu kalau kau tidak punya akhlak. Nah bicara soal akhlak, ndak usah dulu akhlak sama orang lain, akhlak sama suami dan istri mau dulu. Ini ada yang tanya saya, Ustaz, saya ini kodong 30 tahun mak jadi polisi, susahku ini lepas dari kredit. Saya pelajari bagaimanakah penghormatan tak sama istri tak. Wah itu dia Ustaz, menderita mentung kuliah istriku hadapi kak kuliah. Jam aku banyak bicara, itu sebabnya. Pak, itu Nabi 11 istrinya. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada berkata saya menyesal menikah sama engkau Muhammad. Tidak ada. 11. Bapak 1 istri tak menderita lahir batin. Coba mau tahu itu akhlaknya Nabi. Itu Nabi kalau minum begini. Dia kasih 1 teguk istrinya. Minum lagi, kasih lagi 1 teguk istri beliau. Begitu. Hebatnya lagi Nabi kalau minum, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, itu dia cari. Minum. Kira-kira kalau bapak polisi minum bekas bibirnya istri, apa? Busuk na mulut no. Coba. Itu Rasulullah. Coba akhlaknya Rasulullah. Pernah suatu kali Nabi lama tidak pulang. Akhirnya Aisyah rindu berat. Datang Nabi. Biasanya Nabi kalau datang Aisyah cukup menyambutnya di pintu. Ini Aisyah keluar menyambutnya di pintu Madinah. Datang Nabi. Gembira sekali Aisyah. Akhirnya apa? Pulang sampai ke rumah. Dia bikinkan Nabi teh. Diminum. Anehnya hari itu Aisyah menunggu giliran.
Kenapa tidak dikasih kayak ini? Nabi minum 2 kali. Kenapa tidak dikasih? Akhirnya Aisyah mulai cemburu dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang menemanimu minum di luar? Nabi akhirnya memberinya. Begitu dia minum 1 teguk, Aisyah langsung muntahkan. Puh! Ternyata apa? Aisyah salah resep. Garam dah kira gula. Coba. Kenapa Nabi tidak mau memberinya? Karena tidak mau kalau istrinya tahu nanti dia malu. Coba akhlaknya Rasul kepada istrinya. Pantas 11 tidak ada yang menderita. Coba kalau bapak. Bulan rahasia lalu lintas pak. Berkeringat kejar perampok. 1 malam tidak pulang. Pas dibikinkan resep begitu. Bodoh memang kau ini. Lagendu. Coba pak. Bagaimana perasaannya istri? Dongok memang tongkol sama aja kau bapakmu. Bodoh. Pantas bapak berpuluh-puluh tahun cari duit tidak bisa bahagia dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kau hina. Bapak masih ingat waktu menikah? Bapak masih ingat waktu menikah? Apa yang bapak ucapkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anakku Nora Sidikia Nasru dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena Kapolda, bukan karena Kapolri, bukan karena gubernur, tapi siapa yang kita jadikan gadai untuk menghalalkan anak gadisnya orang? Allah. Lalu sampai dia tinggalkan Mamuju, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Buton, datang ke Sulawesi sini, mengabdi, mengikuti suaminya sebagai polisi, 30 tahun mengabdi. Ternyata bapak tipu terus istrinya. Alasan rapat, ternyata merapat. Jangan ketawa, kaum itu semua. Teman selingkuhnya na telpon Kapolres. Jangan pak, demi Allah, kalau bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istrimu. Istriku tukang ngomel, jodohmu bos. Tambah jelek, jodohmu. Kurang ajar Ustaz, tidak menghargai saya. Jangan kau maki, jangan kau kasari, jangan kau hina. Tapi bagaimana? Bawa kau ke pengadilan agama, ceraikan dia baik-baik kalau kau sudah merasa. Itu solusinya. Jangan kau hina istrimu. Kau hina, jelek. 3 bulan hamil lagi. Ayo. Kita juga ibu. Jangan tonton lewat-lewat. Suaminya nak jadikan tahanan kota. Pemeriksa baru pulang kasihan langsung nak periksa HP-nya. Mana kau? Dari mana kau? Ini lagi ini, ndak tahu dari mana lagi ini. Wih, Masya Allah, ndak bakal berkah itu rumah tangga bu kalau suamimu kau hina. Syukur ibu punya suami ini seperti polisi, sehingga ibu bisa menjadi bayangkari. Kalau ibu tidak berlakikan suami polisi, bukan bayangkari namanya, gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Wah syukur, ini kasihan ini polisi, ya. Muliakan. Enak tong itu kalau pulang kasihan suami bertugas 24 jam. Pulang dari luar negeri, dari luar daerah, berhari-hari kasihan menderita. Datang di rumah disambut oleh istrinya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh langsung dia bilang hilang semua capekku ini sayang. Baik memang tong ini istriku. Masuk lagi di rumah, marah-marah berantakan rumahnya. Ibu langsung pakai baju seksi, baru peluk dari belakang. Insaplah, wah. Tenang itu suamimu. Ya. Jangan juga mentang-mentang suami sudah MPP, masa pensiun mi kau dong sakit-sakit mi kau kasih baring-baring sambil kau usap-usap rambutnya menyanyi. Bila Israel datang. Ayo, Bu, muliakan. Ya. Jangan pernah mencurigai terus suami. Dengar. Khadijah, ibu tahu Khadijah? Istri Nabi yang paling disayangi Khadijah.
Sehingga ketika Nabi sudah tidur bersama Aisyah, bayangkan, bersama Aisyah, istri muda, jauh lebih muda dari Khadijah. Tidur sama Rasul. Apa kata Rasul? Rasa-rasanya saya mendengar telapak kakinya Khadijah. Tidur bersama istrinya, masih Khadijah yang diingatnya. Sampai Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Kau nikahi dia sudah dalam keadaan tua. Sudah 2 kali janda. Lebih tua 15 tahun. Saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Lebih muda. Apa kelebihannya Khadijah? Nabi tidak marah. Hanya ya sedikit naik suaranya. Sayangku ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika orang tidak ada percaya sama saya, Khadijah orang pertama yang percaya kepada saya. Ketika orang memboikot saya, tidak boleh Bani Hasyim bertransaksi di Mekah, Khadijah habis hartanya untuk membantu orang-orang Islam. Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat, Nabi sampai bersabda, barang siapa seorang wanita berduka, meninggal, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, nah suami tak nak bilang, kenapa kasihan meninggal istriku baiknya, meskipun dia batal tapi ku sayang ya Allah. Harapan itu. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, masuk suami tak dalam kamar, merdeka. Itulah Rasulullah sangat mencintai. Bagaimana sifatnya Khadijah? Dengar ibu. 40 tahun Nabi terima wahyu, dipeluk oleh malaikat Jibril, kedinginan, mekei lisu, macekei, pulang 3 hari 3 malam tidak pulang. Lalu Nabi sampai kepada Khadijah dan berkata, istriku sayang, selimuti saya menggigil kedinginan. Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba kalau ibu-ibu 3 hari 3 malam suami tak pulang, di telepon na reject, di WhatsApp ndak na balas, dia cuma read, na baca saja ndak na balas-balas. Tiba-tiba datang kedinginan, ibu selimuti kah ibu? Dingin sekali ya. Kira-kira ibu selimuti? Langsung interogasi, dari mana kok? Artinya kalau ibu mau punya suami seperti Rasulullah, maka jadilah istri seperti istri Rasulullah, tidak pernah sangka buruk kepada suami. Berapa banyak orang bercerai gara-gara sangka buruk. Saya hampir tiap hari orang curhat dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Sangka buruk. Nah telepon suaminya tidak jawab, sangka buruk. Pasti ketemu lagi teman reuninya ini. Ibu menderita. Coba kalau sangka baik, telepon pagi tidak dijawab. Oh berarti suamiku lagi menghadap sama komandan. Telepon duhur tidak dijawab. Oh masih berjamaah kasihan ini di masjid. Telepon lagi asar tidak jawab. Oh berarti dia lagi buang air besar. Masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek, deh cantiknya. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Jangan ketawa, serius ini bu. Bagaimana kau tidak dibohongi, kau curigai ki terus. Jujur ki, marah kok, lebih baik dibohongi kok sekalian, supaya tenang perasaanmu. Besok-besok kau ternyata kau bohong sama saya ya. Ku sayang kau jadi kau tidak mau kalau lukai perasaanmu jadi bohong kak. Ternyata kau tahu hari ini, ya itulah takdir burukmu. Kan tidak enak tong itu orang dicurigai terus, tidak bebas ki bilang. Baru ki 1 jam keluar ku telepon ki, di mana kok? Suruh ki pulang, sampai ki di rumah kau maki-maki ki. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana ndak cepat ki mati? Kayaknya saya ada temanku SD, teman SD ku pak, setelah lihat ke viral, baik, selalu kena telepon cinta-cinta monyet dulu di kampung. Jangan kasih dengar mamanya cek marah-marah itu. Wah, dia telepon kak terus, mau ku blokir, ndak enak nanti dia bilang kak sombong, mau ku terima. Baik perasaannya mamanya cek terancam. Terpaksa kutulis di HP ku penjual batu bata. Suatu ketika menelpon, saya lagi sama mamanya cek bunyi. Dia bilang mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati.
Jagoan kaki. Tagihan itu. Enggak mau mamanya cek kalau tagihan. Kau uang belanjaan aku ambil. Jago. Ya jam yang ke ustaz deh. Salama. Satu ketika pulang nggak ceramah. Capek-capek mak. Bikin nggak teh. Kula kusik kenapa ini nak asin. Kulit toples tulisan na gula. Isina garam. Sepitanya mamanya cek, kenapa ini sayang kau tulis gula na isinya garam? Nah beli HP tak juga lain kita tulis lain isinya. Jadi ibu sudah tahu rumusnya bu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, hilangkan sangka buruk. Hilangkan sangka buruk. Baik sangka insya Allah tenang perasaan. Nah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada inovatif dan kreatif. Nah, bapak-bapak polisi tentu perlu inovatif. Nah, inovatifnya tadi Rasulullah coba kita lihat. Inovatif dia pak, dia ambil serban, beliau ambil serban, diselesaikan. Ini tentu hanya bisa dilakukan kalau kita punya ilmu pengetahuan. Pada intinya, Maulid ini satu saja kata kunci. Tuntut ilmu pengetahuan. Belajar pak. Hanya orang malas yang tidak mau belajar sekarang. Tapi setelah itu kunci dengan akhlakul karimah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Dan untuk menjalin persaudaraan maka tunaikanlah sedekah. Rasulullah suatu ketika lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang orang miskin, ya Rasulullah sedekahi saya. Nabi sedekah. Hari kedua datang lagi. Hari ketiga datang lagi. Disedekahi lagi. Hari ke-10 datang lagi. Tapi tidak ada bionnya Nabi. Lalu Nabi berkata, Umar pinjam saya uangmu. Dikasih. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah kenapa sih sampai berutang untuk bersedekah? Lalu Nabi bersabda, begitulah Allah memerintahkan kepada kita. Selesaikanlah, bantulah sesamamu manusia selama kalian masih bisa membantunya. Bapak-bapak polisi, sedekah bapak bukan sekedar duit berapa gaji bapak. Sedekah bapak adalah tunaikan yang 3 yang selalu tertulis di depan kantor polisi. Siap melayani, mengayomi, dan melindungi. Sedekahnya bapak adalah lindungi keamanan masyarakat. Sedekahnya bapak adalah lindungi ustadz kalau mau pergi ceramah. Yang ketawa serius pak. Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka lindungi. Insya Allah itu adalah bagian dari sedekah. Sedekahnya bapak. Insya Allah kalau sedekah dengan ini maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam dunia dan akhirat. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini begitu saya diundang, saya cancel semua acara saya prioritaskan. Saya banyak mengenal polisi, jenderal-jenderal, tapi Pak Kapolda yang ada sekarang, ku WhatsApp hari ini, detik ini, langsung ada balasan beliau. Dan juga itu tidak merugikan orang. Ada tong itu orang sombong sekali. Sekalinya jadi Kapolres, mana WhatsApp ndak mumi membalas. Kan ndak Kapolres ku terus itu bos. Naik pangkat, selesai masalahmu. Tidak, muncul masalah baru. Apa? Terancam pensiun. Pensiun kok, kalau kau sombong, ndak ada orang mau dekat sama kamu. Ini hebatnya Pak Guntur. Alhamdulillah, bintang 2. Tapi dekat dengan ulama. Kita doakan mudah-mudahan beliau semakin baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalam acara kita ini. Sebelum saya akhiri, saya ini lagi gencar-gencar Pak membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Jangan gara-gara kalian berbeda pendapat sehingga kalian berpecah belah. Maka saya tulis buku yang khusus membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Buku saya ini intisari dari makalah-makalah saya ketika mengambil S3 di UIN. Saya mau sedekahkan untuk Pak Kapolda. Judulnya ini Pak diterbitkan oleh Gramedia. Judulnya Islam yang diperdebatkan.
Di sini ada bagaimana pandangan-pandangan ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat. Saya dimaki-maki di Facebook gara-gara jenggot. Dia bilang, apa kau Ustaz? Cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang nggak pelihara sunnah? Buktinya tidak ada jenggot nih. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah kasih minyak, tidak mau tumbuh-tumbuh. Ya Pak, nah, judulnya Islam yang diperdebatkan. Saya mau bagi-bagi gratis semua kepada Bapak polisi, tapi saya tidak cukup membawanya. Satu jika bawa, karena memang hanya satu Kapolda di sini ya. Terima kasih. Ya kan Pak? Ya. 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 Yang lain bisa mendapatkan di Gramedia. Ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Terakhir sekali, mungkin orang tanya-tanya, kenapa Ustadz kalau ceramah sering berbahas tentang polisi? Dalam karir dakwah saya, ada satu polisi yang membuat saya pertama kali menginjak tanah suci. Beliaulah Bapak Saleh Saaf. Ini masjid dulu kan tidak seperti ini kan? Kerjasama dengan Andi Sosek beliau, dipugar ini masjid pada zaman kepemimpinan beliau, menjadi lebih cantik seperti ini. Makin dilebarkan. Saya selalu senang kalau berada di tengah-tengah polisi, karena dengan polisi kerjasama ulama, insya Allah dakwah aman. Saya bilang sama teman-teman, jangan kau musuhi polisi bos. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah, tidak nak kasih koisi, tidak jalan dakwah. Apa? Iya Pak. Polisi juga jangan kau kejar-kejar ulama. Kalau kau kejar-kejar ulama, nak musuhi ke umat. Nak musuhi ke umat, tidak berkah hidupmu. Maka harus kerjasama. Itulah Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau, saling mendukung. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah mendengar ceramah ini bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.